Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Di video kali ini aku mau ajak teman-teman di rumah jalan-jalan secara virtual ke Tambilahan. Tambilahan itu dekat ya teman-teman dari Kota Pekanbaru. Jaraknya itu ada sekitar 8 jaman. Nah, Tambilahan itu juga termasuk Pekanbaru ya teman-teman, atau Riau, cuma itu di daerah kabupatennya. Nah, ini tadi karena aku berangkatnya itu di hari Jumat, Pak suami dan anak-anak dan adek juga udah sholat Jumat tadi teman-teman. Lanjut di sini aku juga sholat zuhur. Nah, ini udah selesai sholat, kami melanjutkan perjalanan. Kami sholatnya itu di daerah Rengat gitu ya teman-teman. Nah, tahu lah ya kan kalau daerah Kota Pekanbaru itu sepanjang jalan itu banyak sekali kita jumpai kebun-kebun sawit. Apalagi ke arah Tambilan ini sepanjang jalan itu betul-betul kebun sawit yang kita lewati. Nah, lanjut. Di sini kami isi bensin dulu ya teman-teman. Karena memang kalau nggak diisi nanti bensinnya yang ada nanti nggak sampai ke Tambilan ya teman-teman. Nah, tadi pun Pak suami itu udah nyari-nyari SPBU, cuma pertalit itu banyak yang kosong. Ya udah, akhirnya kami menemukan SPBU itu di daerah Rengat. Nah, lanjut setelah si mobilnya tadi makan. Nah, ini baru ya teman-teman untuk orangnya ikut makan karena memang udah lapar. Ini udah jam 2 siang. Nah, di sini kami makannya itu di restoran sederhana. Nah, memang sepanjang jalan cuma ini yang kami temui tadi restorannya teman-teman. Nah, di sini menunya itu banyak menu-menu Padang. Memang restoran sederhana ini restoran Padang ya teman-teman. Nah, di sini seperti teman-teman lihat untuk menu-menunya. Sebetulnya kemarin itu aku malas ya teman-teman mau ngonten. Cuma menurutku sebagai dokumentasi ya udah nggak apa-apa, atau buat kenang-kenangan kalau aku pernah jalan-jalan ke Tambilan ini. Aku pergi ke Tambilan ini mau ngantar Pak suami ya teman-teman, karena Pak suami itu dimutasi ke Tambilan ini, dan di sini Pak suami itu mau lihat dulu tempat tinggalnya, dan sekalian kami mau ngantar-ngantar barang bawaan Pak. Jadi nanti pas Pak suami udah mulai kerja di situ, Pak suami cuma bawa pakaian yang dia bawa di tas aja ya teman-teman. Nah, di sini kami udah memasukin kota Tambilahan. Nah, di sini jembatannya itu panjang banget loh teman-teman. Karena kata Pak suami Tambilahan ini sungainya itu panjang ya teman-teman. Jadinya untuk jembatannya ini memang betul-betul panjang, ada sekitar 15 menitan kami melewati jembatan ini. Dan sama juga seperti jembatan ini teman-teman, LDRan aku kali ini kan dengan Pak suami. Nah, ini aku tuh udah lama ya teman-teman gak LDRan dengan Pak suami, baru kali ini kami kembali lagi LDRan. Nah, di sini nih rasanya itu campur aduk ya teman-teman, dan anak-anak pun juga perasaannya itu campur aduk karena ini juga anak-anak lama ya teman-teman ditinggal sama ayahnya untuk LDRan kerja. Ya udah, di sini aku menikmati aja dengan anak-anak ya teman-teman. Semoga nantinya Pak suami bisa kembali kerja ke Pekanbaru lagi, amin. Nah, ini kami udah sampai di tempat dinasnya Pak suami. Kami sampai di situ itu sekitar jam 7 teman-teman. Kami berangkatnya itu dari rumah jam 9 pagi. Jadi kami sampai di Tambilahan itu jam 7 malam.
karena perjalanan dari Pekanbaru ke Tambilain itu ada kurang lebih sekitar 8 jam ya teman-teman. Nah di sini karena hari udah jam 8, lanjut di sini kami makan malam dulu. Karena tadi itu Pak suami nungguin temannya yang megang kunci rumah yang ditempati Pak suami. Jadi di sini kami makan malamnya itu udah sekitaran jam 8 ya teman-teman. Nah di sini menunya itu nasi goreng, ada kue tiaw dan mie goreng, cuma menu seperti ini aja ya teman-teman. Dan menurutku kalau malam hari aku tuh lebih suka dengan menu seperti ini ketimbang makan nasi padang ya teman-teman. Menurutku kalau udah malam itu lebih enak makannya itu yang panas-panas siap saji seperti ini ya teman-teman. Nah ini lanjut, udah selesai makan malam, kami lanjut ke hotel. Ini udah sekitaran jam setengah 10. Nah di situ karena kami tadi belum sholat isya, lanjut aja di situ Bang Raja sholat isya dulu. Nah di sini ada Rafiq itu udah aku mandikan ya teman-teman. Jadi badannya itu udah segar dan dia senang banget dan sampai loncat-loncatan di atas tempat tidur. Nah ini videonya aku lanjutkan di pagi hari ya teman-teman, karena malam-malam aku tuh betul-betul udah capek, jadi aku nggak sempat turun ke hotelnya. Nah ini penampakan kamar mandinya ya teman-teman. Kami tuh menginap di Hotel Harmony yang aku tempati kamarnya ini satu malamnya itu 400.000 ya teman-teman. Di sini aku tuh ngambil 2 kamar yang ditempati anak-anak dan omnya itu satu malamnya itu 300.000. Untuk tempat tidurnya itu 2 teman-teman, misah gitu. Jadi tilam ranjang gitu ada 2 misah. Kalau yang aku tempati sama Pak suami ini tilamnya itu nyatu ya teman-teman. Jadi malam tadi itu di kamarnya anak-anak aku nambah extra bednya itu bayarnya itu nambahnya itu 200.000. Tapi menurut aku dengan budget segini untuk hotel seperti ini udah lumayan nyaman, bersih juga ya teman-teman. Nah di sini udah pagi, jadi sebelum aku turun makan pagi sama anak-anak di sini aku mau beres-beresin dulu untuk barang-barang bawaan aku. Nah ini aku masukkan semua kain kotor ke dalam kantong kresek. Ya seperti inilah rempongnya kalau nginap di hotel, apalagi dengan kondisi anak yang ramai seperti aku teman-teman. Jadi barang bawaannya itu seperti orang pindah rumah aja. Nah di situ ada Rafiq udah siap-siap mau turun ke bawah. Nah itu dia bawa-bawa mainan karena malam tadi itu adek Rafiq nangis-nangis minta dibeliin mainan ya teman-teman. Ya udah akhirnya aku malam tadi itu terpaksa nyari mainan dulu untuk si adek Rafiq sebelum kami melanjutkan makan malam. Nah di sini aku udah turun, lanjut aku udah sampai di pantry-nya. Nah di sini menunya itu ada nasi liwet dan juga soto, ada telur dan juga ada mie bihun goreng ya teman-teman. Menurutku untuk menunya untuk makan pagi alhamdulillah lumayan enak ya teman-teman. Nah di sini karena kami turunnya itu udah lumayan agak siang, udah jam setengah 10, jadi untuk menunya udah tinggal sedikit. Nah ini sotonya tadi itu Bang Razik dan Abang Rafa dia makan soto ya teman-teman. Dan untuk minumannya ada teh hangat dan juga ada kopi panas. Nah ya kali ini adalah LDRan aku yang paling terpanjang dengan Pak suami. Biasanya sih aku juga sering LDRan dengan Pak suami. Kalau dulu sih nggak lama-lama, paling lama itu 1 tahun ya teman-teman. Dulu itu aku tuh LDRannya dengan Pak suami waktu habis lahiran Abang Raja. Karena dari Tanjung Balai Karimun aku pulang lahirkan ke Sumatera Barat gitu ya teman-teman. Jadi udah Abang Raja umur 6 bulan, aku baru balik lagi ke Tanjung Balai Karimun. Dan setelah lahiran si Abang Rafa, aku LDRannya itu dengan Pak suami 9 bulan. Karena aku habis lahiran si Abang Rafa itu aku sakit ya teman-teman. Jadi udah 9 bulan aku udah sehat, baru aku kembali lagi
ke Tanjung Balai Karimun. Dan LDRan yang ketiga juga 9 bulan. Itu juga posisinya pak suami juga dimutasi pas aku lahiran si Abang Razik. Jadi sebelumnya itu pak suami kan dimutasi ke kota Pekanbaru ini. Jadi aku pun pak suami mutasi, aku lahiran si Abang Razik karena aku habis lahiran itu juga sakit, dan lanjut aku dibawa sama orang tuaku ke kampung ya teman-teman. Nah di situ udah 9 bulan aku udah sehat, udah pulih, aku baru dibawa pak suami ke Pekanbaru lagi. Sebetulnya sempat sok juga sih teman-teman dengar kabar pak suami mutasi ke sini, tapi ya udah dinikmati aja ya, namanya aja kita istri abdi negara, jadi kita harus ngikut aja. Nah ini aku udah sampai teman-teman di kantornya pak suami. Seperti ini suasana di kantornya pak suami, dan di sini ada burung. Jadi di sini ada Rafiq mau lihat-lihat dulu untuk burungnya teman-teman. Nah di sini suasananya itu masih asri ya teman-teman di kantornya pak suami yang saat ini. Tapi untuk mutasi kali ini aku nggak ikut ya teman-teman sama pak suami, karena anak-anak udah pada besar, udah pada sekolah, jadi susah ya teman-teman buat pindah-pindahin anak-anak. Nanti anak-anak itu jadi down karena dia penyesuaian lagi untuk di tempat yang baru. Jadi pak suami memutuskan kali ini pak suami nggak ngajak kami ke tempat ini ya teman-teman untuk pindah. Ya udah, jadi dijalani aja dulu LDRan untuk saat ini. Seperti inilah ya teman-teman kondisi Tambilahan di pagi hari. Ini sekitaran jam 10 siang. Nah itu kantornya itu dekat dengan pasar juga. Nah ini kondisi pasar kota Tambilahan. Mana tahu yang lagi nontonin video aku ini ada perantau Tambilahan. Nah yang kangen dengan kota Tambilahan, boleh dong tontonin video aku ini sampai selesai, karena video aku ini betul-betul seputaran kota Tambilahan ya teman-teman, dan perjalanan dari kota Pekanbaru ke kota Tambilahan juga. Nah di sini masih banyak ya teman-teman becak-becak seperti ini. Nah aku lihat becak-becak seperti ini jadi kepengen naik juga ya teman-teman. Cuma nanti lah ya kalau aku balik lagi ke sini, jadi aku pengen cobain naik becak itu. Nah kalau aku lihat kota Tambilahan ini, aku kembali di zaman aku tinggal di Tanjung Balai Karimun dulu ya teman-teman. Aku lihat pasarnya ini seperti pasar Meral kota Karimun. Jadi aku bilang sama pak suami lepas juga kangen dengan kota Karimun, karena kota Tambilahan ini di pinggir-pinggirnya itu sungai ya teman-teman, sepanjang jalan sungai, dan di pinggir-pinggir sungai itu banyak orang bangun rumah dan pasar seperti ini. Kalau di Tanjung Balai Karimun itu di pinggir pantai gitu ya teman-teman, bedanya cuma di sini sungai, kalau di situ pantai. Nah itu persi menurut akunya ya teman-teman. Tadi itu sepanjang jalan aku liatin orang jual pisang tanduk. Pisang tanduknya ini cantik-cantik loh teman-teman. Jadi aku tergoda buat mampir dan beli untuk si pisang tanduk ini, karena aku suka banget dengan keripik pisang tanduk. Nah tadi padahal udah terlewat ya teman-teman, aku minta adek buat berhenti dulu buat beli pisang tanduk, karena kalau di Pekanbaru pisang tanduk ini agak susah juga buat nyarinya ya teman-teman. Dan tadi pak suami juga mikir apa sih oleh-oleh dari kota Tambilahan ini. Ya udah aku putusin aja buat beli pisang tanduk sekalian buat oleh-oleh nantinya sampai di Pekanbaru. Untuk harga pisang tanduknya itu nggak mahal juga teman-teman. Di situ harganya itu berkilo, 1 kilonya itu Rp8.000. Sebelum videonya selesai, di sini aku mau nyapa-nyapa teman-teman semua. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini lagi ngapain aja? Semoga ya teman-teman di rumah enjoy selalu nontonin video aku sampai selesai. Dan di sini aku juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe video aku, dan yang juga udah bagikan video aku ke top komunitasnya. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe
dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbarunya aku. Nah, kalau Kota Tambilan itu terkenal dengan barang-barang secondnya teman-teman. Nah, di sini Abang Raja itu dapat info dari temannya kalau katanya di sini banyak second branded gitu. Ya udah kami putuskan buat berhenti sebentar di toko barang-barang second itu. Maksudnya itu di pasarnya ya teman-teman. Sebetulnya kalau yang lebih banyak lagi kata orang Tambilan itu ada namanya pasar Jongkok. Pasarnya itu bukanya dari jam 5 sore sampai tengah malam. Cuma Bang Raja itu teringatnya pas di pagi hari pas kami mau pulang. Jadi yang ada itu di Pasar Jati aja ya teman-teman. Assalamualaikum.